Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman. Dan Kaustia senang rasanya ya, seperti janji Lintang tadi, ini di pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini, yaitu di hari Selasa 9 April 2024, kita masih berada di ngegosip ngobrol asik seputar ibadah puasa bersama dengan penyuluh agama dari Kemenak Purbalingga. Oke. Dan hadir pagi hari ini bersama Lintang ada Pak Zainal Mutakin. Kita berjumpa lagi ya Pak. Oke, Oke, ini untuk kali keempat keempat di ya. penghujung Ramadan. Mungkin apa yang mau disampaikan dulu untuk kawan setia? Monggo. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wala quwwata illa billah. Tentunya yang pertama untuk mengawali, mari kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini masih diberikan kenikmatan kesehatan dan sempat sehingga pada pagi hari ini saya bisa menyapa para pendengar LPP Gema Sudirman dimanapun berada, ditemani Mbak Lintang yang senantiasa setia ini di Mas Sudirman Gema ya. Sudirman ya. Semoga selalu diberikan kesehatan yang baik dan tidak lupa Amin. semua pendengar radio LPP Gema Sudirman semoga selalu dalam kondisi sehat. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam alladzi turja syafa'atuhu. Baik para pendengar LPP Sudirman dimanapun berada, ya tidak terasa tadi juga sudah sempat diputarakan oleh Mbak Lintang, kemungkinan ini gosip terakhir. Iya betul. Ini penghujung ya Ya Pak. Pak Ujo. Nah untuk itu sesuai tema tadi memang fikih puasa ya. Ya ya nama kalau kita membicarakan fikih puasa sebenarnya itu ya saya sendiri sedikit ngeri Mbak ketika fikih, karena fikih itu biasanya membahas sebuah hukum Oke. apa yang akan dilakukan. Ya tidak apa-apa, tapi setelah saya cermati ternyata sudah sebagian besar disampaikan oleh teman-teman penyuluh dari hari pertama, dari syarat rukun puasa atau sesuatu yang akan membatalkan. Kemudian rekan saya juga kemarin sudah menyinggung tentang hikmah puasa. Mungkin lebih kalau hari ini saya lebih akan ya akhir-akhir biasanya apapun yang perlu dilakukan adalah di akhir suatu kegiatan atau ibadah adalah evaluasi Iya. ya. Nah pada kesempatan ini yang perlu kita lakukan adalah kita evaluasi puasa kita masing-masing ya. Pada saat akhir puasa Ramadan yang perlu kita lakukan setelahnya kita mengadakan evaluasi terhadap puasa itu. Yang jelas tujuan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sampai mana tingkatan dari kualitas puasa kita. Kita semua yakin bahwa ibadah itu telah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun sejak masa kanak-kanak. Mungkin malah ada yang dari TK atau mungkin ada yang taman kawak, mungkin harus puasa juga ada. Namun demikian kita sering terjebak pada puasa rutinitas. Puasa itu saja, tidak pernah memperhatikan kualitasnya. Nah, memperhatikan kualitas puasa yang dilakukan seseorang sangat penting. Dari situlah seseorang akan mengetahui sampai atau tidaknya puasa yang dilakukan pada tujuan yang diarahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tujuan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan sebagaimana yang telah diketahui secara umum adalah agar manusia mukmin yang melakukan ibadah itu dapat meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspeknya. Takwa merupakan kalimat yang perkataan yang sering diungkapkan, dibahas, dibicarakan dalam berbagai diskusi, ceramah dan khutbah, tetapi mengenai hakikat takwa artinya belum banyak dibahas utuh.
Takwa pengertiannya menurut etimologi adalah memelihara diri, takut kepada azab Allah dan menjaga diri dari perbuatan yang tercela. Sedangkan pengertiannya menurut terminologi, takwa adalah mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Manusia takwa senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan ibadah-ibadah yang mereka lakukan, dan hubungan serasi serta seimbang dan sesamanya dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan peradaban. Manusia yang bertakwa adalah mereka yang memperoleh keridhaan Allah dalam segala kehidupannya. Karena itu mereka akan memperoleh kesuksesan baik di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Jadi kalau terkait ibadah puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi diikuti dengan menjaga anggota badan, mungkin dari mata sampai kaki dan lain sebagainya itu masih termasuk dalam untuk yang perlu dijaga, termasuk panca indera dan kemudian kena hati dan dikir kepada Allah. Kemudian mereka yang berhasil meningkatkan takwanya dengan puasa Ramadan dan mengerjakan kebaikan yang diajarkan Islam akan senantiasa dzikir dan niatnya dalam segala aktivitas dan kehidupan. Mereka akan memperoleh rasa aman, ketentraman, dan ketenangan. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati yang tenang, yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan niat Allah. Hanya dengan niat Allah lah hati mereka tentram. Jadi kalau secara fikih itu kan puasa yang jelas kalau nggak niat nggak sah, dan lain sebagainya. Kemudian kalau orang itu, nah kemudian kita di sini membahas lebih ke apa ya, apa yang sudah dilakukan ya. Kemudian nah dampaknya nanti setelah, apakah ini fenomena ibadah ini, tekun ini, sabar ini hanya di bulan puasa tok. Seharusnya ya nanti setelah bulan Ramadan atau bulan Syawal pun kesabaran, ketekunan dalam ibadah diusahakan itu masih melekat dan masih dijalani. Ya, tidak hanya ya ketika di bulan puasa tok. Tapi ketika memang dimanapun orang, ketika sudah merasa tentram, nyaman, terbiasa, insya Allah menjalankan itu tidak akan merasa keberatan dan seolah-olah ya merupakan ibadah yang menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi ya suatu ketenangan hati dimanapun dia tempat. Tidak pandang bulan suci Ramadan atau bulan apa, semua bulan sama, tetap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan bahwa manusia takwa akan memperoleh terlepas dari segala kesulitan dan kesempitan, serta senantiasa memperoleh bimbingan dalam mengaruhi hidupnya. Mereka dikaruniai oleh Allah berupa rizki, baik yang terduga maupun tidak terduga sama sekali. Nah ini kalau kita berbicara rizki, kita menghitung rizki kita sehari saja nggak bisa, karena itu tadi disampaikan tidak terduga sama sekali ya, tidak terduga dari manapun arahnya, atau yang sering kita istilahkan min haitsul la yahtasib. Rezeki itu tidak bisa dikira-kira datangnya dari mana. Seperti Mbak Lintang mungkin sebagai penyiar belum tentu rezeki cuma dari radio tok, tapi insya Allah dengan punya relasi yang banyak atau apa, insya Allah teman pun akan membawa sebuah rezeki. Nah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menyediakan baginya jalan keluar dan membawa rezeki dari arah yang tersangka, seperti ada di awal. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan mencukupi kebutuhannya. Yang penting yaitu kata kuncinya takwa. Jadi diarahkan rezeki tidak tahu datanya dari mana, dan insya Allah segala kebutuhannya akan tercukupi.
Kemudian Ya. yang terakhir adalah betapa mulianya mereka yang dapat meningkatkan iman dan takwa selama bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Ini ada tanda bulan-bulan berikutnya, tidak hanya di bulan Ramadan. Dengan menghafali puasa yang kita lakukan, kemudian kita meningkatkan kualitas puasa itu, insya Allah akan mendapat atau mengarahkan diri kita menjadi puasa yang paripurna atau insan kamil, atau sesuai yang disebut di awal-awal puasa biasanya itu la'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi benar-benar menderajat memperoleh titel derajat orang-orang yang bertakwa. Ya, mungkin itu sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Dan nanti ini saya kebetulan pas Pak ini bareng sama Mbak Lintang punya PR ya, satu pertanyaan Kemarin iya, karena pas itu momennya lagi tema kerukunan umat beragama. Ya mungkin itu dulu yang bisa sampai sampaikan. Ya monggo, karena ini momen-momen terakhir. Ya yang monggo lah, tadi saya juga ya. yang jelas momennya orang-orang tadi udah mulai fokus untuk Menyambut lebaran. Ya sudah banyak persiapan sekali. Jalannya juga bukan rame pemudik lagi, tapi rame persiapan lebaran. Ya, mungkin itu saja dulu yang Mbak Lintang yang bisa kami sampaikan. Oke, dan untuk Kang Setia kita tunggu untuk pertanyaannya. Silakan yang mungkin ingin bertanya bersama dengan Lintang dan juga Pak Zainal. Kang Setia bisa nanti untuk telepon di 082338885544, WA dan juga SMS ya. Kita tunggu untuk WA SMS-nya dulu, dan Lintang hadirkan dulu musik asik untuk Kang Setia. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Ngegosip. Halo semuanya, gimana? Siap nggak? Oke, siap. Yuk kita mulai.
imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmat di dunia Kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Ramadan ini kan ku jalani imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmat di dunia Kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Ramadan ini kan ku jalani imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmat di dunia Kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Lindungi anak-anak kita dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan waspadai penculikan anak. Berikan rasa aman, perlindungan, rasa cinta, perhatian, dan kasih sayang untuk mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan P3A Kabupaten Purbalingga dan LPPL Radio Gema Sudirman. Aduh, malah kuota nentong. Delamaning menang, C. Bu, nyuwun artone, Bu. Arep mbok tumbas apa, Nang? Niki kuotane kulo telas kok. Nyuwun artone 1.000 lah, Bu. Lah si akeh temen kena nggo nempur beras kue duit semeno. Saestu Bu regane semeno. Nang, aja gawe ibu puyeng lah. Ujarku wingi wis tuku 1.000, siki 1.000 maning. Loh, Bu Yoko, Rika kenang apa? Rame temen. Puyeng ki, Mbak, anaknya njaluk kuota bae. Oh alah, pasang wifi iPrime kayak nggonku bae, Bu. Kepenak, murah, lancar, bisa nganggo sepuase, orang mawi mikiri kuota. Mulai sekarang, jangan khawatir kehabisan kuota. Sekarang, akses makin mudah dimanapun. Pasang saja WiFi iPrime. Paket spesial iPrime Small mulai dari Rp166.000 per bulan. Bisa mendapatkan up to 20 Mbps. Sudah termasuk PPN dan support 24 jam. WiFi iPrime tersedia paket mulai dari 20 Mbps hingga 100 Mbps. Cakupan akses internet sementara hanya tersedia di wilayah Kecamatan Kaligondang dan Purbalingga Kota. Untuk informasi pemasangan, hubungi iPrime Purbalingga 0856 0046 2513. Nganggo WiFi iPrime kepenak, murah, lancar, bisa nganggo sepuase. BNN Kabupaten Purbalingga bekerja sama dengan Alhamdulillah ya Pak, rezekine lagi mandan kepenak ya. Tapi nek duitnya disimpen nang ngisor kasur, mbok dipangani rayap ya Pak. Iya ditabung bae nang bank lah Bu. Masa disimpen nang ngisor kasur sih? Iya sih Pak, tapi nang bank endi ya Pak? Singkirane sesuai karo tuntunan agama. Maring BPR Syariah Buana Mitra Perwira bae Bu. Dikelola secara prinsip syariah lan tanpa biaya administrasi nggo kabeh produk BPRS. BPRS Buana Mitra Perwira, kebersamaan dalam keadilan, kejujuran, dan kemitraan.
Informasi lebih lanjut, hubungi kantor pusat di Jalan MT Haryono nomor 267 Purbalingga. Telepon di 0281 894 888. Kantor Kas Bobocari di Jalan Letkol Sugiri Bobocari Purbalingga. Telepon di 0281 759 482. Kantor Kas Karangmoncol di Jalan Raya Karangmoncol Purbalingga. Telepon di 0281 659 0135. Kantor Kas Karanganyar di Jalan Raya Karanganyar Purbalingga. Telepon di 0281 762 3888. Kantor Kas Bukateja di Jalan Raya Purwandaru Purbalingga. Telepon di 0286 476 296. BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga menerima tabunganku IB, tabungan IB Syariah, tabungan IB Sipantas, deposito. Kami juga melayani menabung emas. Pengen menabung? Datang saja ke BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga. Insya Allah mendapat berkah. Ramadan bersama Radio Gema Sudirman. 96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman, dan kaum setia kita masih di ngegosip ngobrol asik seputar ibadah puasa, dan Lintang masih ditemani oleh Bapak Zainal Mutakin. Oke Pak, ini kemarin untuk PR-nya apa ya tadi agak-agak lupa, yang kemarin dulu ini kita bahas. Itu yang apa? Orang puasa tapi tidak bayar zakat. Oke. Yeah. Itu gimana? Ya, oke. Baik, untuk penaya kemarin yang mohon maaf sekali tertunda berapa, mungkin seminggu lebih ya Mbak ya. Ya, terkait hukum orang berpuasa tidak bayar zakat fitrah. Ya, kemarin kalau nggak salah ditanyakan sahnya atau puasanya ya. Kalau secara puasanya tetap sah, cuman pahalanya kurang sempurna karena tidak membayar zakat fitrah. Karena zakat fitrah sendiri untuk menyempurnakan dari bagian pahala puasa itu sendiri. Tapi kalau tidak menjalankan zakat fitrah berarti ada sebagian pahala tidak tersampaikan. Dan mungkin nanti akan menimbulkan dibalik pertanyaannya, bagaimana ketika saya tidak puasa memberikan zakat fitrah? Tetap konsekuensinya, karena ibadah puasa dan zakat sendiri itu adalah konsekuensinya sama-sama wajib. Ya, puasa wajib, zakat pun wajib. Tapi saling berkaitan, namun tetap ketika orang tersebut puasa tidak mengeluarkan zakat fitrah, puasanya tetap sah, namun secara kepalahannya kesempurnaannya kurang. Gitu. Andaikan mungkin nanti akan menimbulkan pertanyaan terbalik, bagaimana ketika saya puasa membayarkan zakat fitrah? Ya tetap zakat fitrahnya tetap sah. Namun ya puasa konsekuensi ibadah itu dikembalikan kepada setiap individu masing-masing. Begitu, Mbak. Siap. Oke, lalu yang pagi hari ini bergabung bersama kita, selamat pagi Mbak Lintang dan juga Bapak narasumber. Pekerjaan bagaimana yang memperbolehkan orang tidak berpuasa dan bisa diganti di hari-hari lain selain bulan Ramadan? Oke. Baik, terkait pekerjaan apa yang kemudian boleh tidak berpuasa. Jadi hal tersebut siapapun orang mukmin atau Islam pada malamnya ketika tetap berusaha untuk niat puasa. Adapun di harinya pas pelaksanaannya kerja berat kayak mungkin kuli bangunan, dia hanya kuli ya, terutama itu yang di sawah gitu, atau pas panen raya atau apa kan panasnya luar biasa. Itu sering banyak yang bertanya seperti itu. Ya tetap di malam harinya tetap berniat puasa. Adapun nanti karena saking tidak kuatnya atau yaitu sangat beratnya pekerjaan, kemudian setelah dijalani tetap nggak kuat, nah itu boleh ya, dalam arti boleh pekerja berat tersebut ya mungkin nanggung resiko harus ya kayak angkat-angkat barang, itu kan resikonya ya harus mengalami kelaparan, kehausan dan sebagainya. Tapi tetap dalam catatan tetap menjalankan semampunya dulu, walaupun nanti sudah kalau memang
sampai khawatir, sampai mungkin bahkan pingsan atau apa, menyikap, itulah juga boleh, silahkan untuk membatalkan puasa dan mengkodo di hari berikutnya, begitu Mbak. Oke. Jadi tetap yang penting malamnya itu niat dulu, dijalani niat tetap menjalankan puasa, dan realisasi prakteknya nggak kuat, ya itu baru Boleh. ya. Oke. Terus diganti di hari lain setelah bulan Ramadan juga, nggih. Terhitungnya kita hutang. Hutang. Okay. Terus ada lagi, selamat pagi Mbak Lintang, hadir di Ngegosip. Apakah orang yang pikun wajib membayar fidyah? Ya, orang yang pikun itu akalnya mungkin masih ya Pak. Ya. Kalau pikun kan hanya memorinya mungkin. Ya, hampir sama yang pernah disampaikan kemarin oleh beliau Pak Ki Umar ya. Pas waktu fikih ada hampir pertanyaan sama. Ya, karena kalau istilahnya orang-orang tersebut mungkin ada yang kategori ya mengkodo membayar fidyah. Contoh kecil itu orang yang hamil untuk menjaga dirinya dan si bayinya. Kemudian ada yang kemudian sakit, itu juga termasuk kategori pikun. Ini berarti ya sudah cukup membayar fidyah. Ya, wajib membayar fidyah. Karena sudah tidak bisa, karena orang pikun itu sudah bisa dianggap dicari kesembuhannya, makanya wajib membayar fidyah. Begitu. Oke. Satu lagi terakhir ini Pak, Ya. lebih utama membayar hutang puasa Ramadan atau puasa Syawal? Wah, kalau itu sih jelas otomatis ya. Ya, kalau puasa Syawal itu kan sunnah, puasa Ramadan itu wajib. Ya. Nah, kalau masalah Syawalnya itu? Syawalnya malah bagi saya maksudnya enggak dikodo. Ya, karena bisa juga sekarang nggak bisa, itu kan selama sebulan yang diambil itu kan 6 harinya. Kalau nggak bisa di awal, bisa di pertengahannya, kemudian bisa di akhirnya. Malah kalau menurut saya puasa sunnah nggak harus dikodo. Tapi kalau puasa wajib, nah itulah harus dikodo. Jadi pertanyaan tadi utama mana membayar hutang puasa Ramadan atau puasa Syawal. Ya, puasa Ramadan. Syukur-syukur. Nah, itu kategorinya kadang-kadang karena mengkodo malah bisa dua-duanya. Mengkodo akhirnya selesai langsung disambung dengan Syawal gitu ya. Begitu. Ya. Kalau untuk Syawalnya sendiri berapa hari sih Pak? 6 hari. 6 hari gitu ya. Oke. Jadi tetap bisa melaksanakan ibadah puasa Syawal, tetapi kita harus wajib melunasi dulu hutang di puasa Ramadan. Iya, dengan catatan 6 hari itu masih di bulan Syawal, nggak harus tanggal ini tuh, nggak harus tanggal 2 setelah sholat ini setelah hari Syawal kedua atau bisa juga, pokoknya diambil 6 hari dari bulan Syawal. Gitu. Oke, siap. Baik Pak, waktu juga yang harus memisahkan kita, nanti di pukul 10 kita ada live report juga ya untuk arus mudik. Dan Pak Zainal Mutakin, terima kasih partisipasinya, kehadirannya di Ngegosip ini. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi di tahun depan tentunya. Menemani kaum setia juga, dan terima kasih yang sudah bergabung pagi hari ini juga dari 3066, lalu juga dari Mama Tika, dan yang satu lagi dari Mbak Unu yang ada di Kemangkon. Terima kasih pertanyaannya dan sudah terjawabkan juga ya. Oke, mohon maaf ya untuk kawan setia semuanya. Mungkin ada tutur kata dari Lintang dan juga Pak Zainal yang kurang berkenan di hati kawan setia. Akhir kata dipancarkan dari lintas timur Kota Perwira 96.3 FM LPPL Radio Gemas Sudirman, radioku Purbalinggaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti hujan basahi bumi, hapuskan kemarau panjang. Seperti mentari terbit di timur,
gelap terkilas terang, seperti duka yang pasti berlalu, seperti malam kan pergi, seperti tangismu yang pasti terhenti. Tersenyumlah, jangan menyerah. Tiadalah di hidup yang abadi rasa cinta, duka, bahagia, semua kerana kasih sayangnya. Air mata, tawa bahagia. Tersenyumlah, hai sang jiwa,